Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik untuk memanfaatkan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang mulia ini kita lewati berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Kita syukuri dengan memanfaatkan nikmat ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah melewati usianya dalam rangka memperjuangkan Islam sehingga Islam sampai pada kita dan kita menikmati cahaya hidayah, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak, insyaallah taala. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini berada di malam ke-20 bulan suci Ramadan. Artinya 2/3 dari bulan yang mulia ini telah lewat. Tidak terasa hadirin yang berbahagia. Bukan tidak terasa, terasa begitu cepat. Karena kalau tidak terasa juga dikhawatirkan Ramadan berlalu begitu saja. Tapi terasa begitu cepat. Kita melewati, berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Ternyata kita sudah berada di putaran terakhir. Kalau ibaratnya perlombaan, maka ini adalah putaran terakhir. Biasanya kalau perlombaan ada beberapa lap, ada beberapa putaran. Ibaratnya Ramadan ada 3 putaran, maka 2 putaran sudah diambang pintu dan akan berlalu. Tinggal putaran terakhir ini, dan putaran terakhir itu biasanya yang menentukan. Dan sekali lagi ini menegaskan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menyifati menyifati hari-hari yang diwajibkan kita berpuasa di dalamnya. Dalam ayat-ayat Al-Baqarah yang sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita hafalkan saking seringnya diulangi ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang dapat dihitung. Jadi bulan suci Ramadan yang kita diwajibkan berpuasa di dalamnya itu bisa kita hitung. Maksudnya kalau bukan 29 hari, ya 30 hari saja. Artinya tidak lama hadirin yang berbahagia. Ada pesan penting yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan di dalam ayat tersebut, bahwa kewajiban puasa ini yang secara fitrah kita manusiawi, kita merasakan ada beban, ada beban. Karena kita tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak melakukan pembatal puasa lainnya. Dan ini adalah sesuatu yang secara fitrah manusia itu adalah sesuatu yang memberatkan. Tapi Allah hibur dengan hiburan-hiburan di dalam ayat-ayat puasa tersebut, termasuk potongan ayat ini, ayyaman ma'dudat, bahwa hari-hari yang kita berpuasa ini tidak lama hadirin yang sampai bahagia. Terbukti sekarang sudah berada di putaran terakhir, sepertiga terakhir bulan suci Ramadan. Sehingga kita termotivasi untuk tetap semangat di dalam melakukan rangkaian ibadah yang disyariatkan di bulan yang mulia ini. Dan yang terpenting dari itu semua adalah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan terkait indikator penilaian sebuah amalan. Beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Nilai sebuah amalan itu tergantung penutupnya, tergantung akhirnya. Tergantung bagaimana kita menutup rangkaian amal soleh kita.
Dan hadis ini menitipkan pesan penting kepada kita bahwa amalan soleh, ketaatan, ibadah yang semua kita lakukan di hari-hari yang mulia ini, itu nilainya adalah dilihat dari bagaimana kita mengakhirinya. Maka di putaran terakhir ini hadirin yang sangat bahagia, hendaknya kita betul-betul kembali fokus pada tujuan kita. Tapi memang tidak bisa dipungkiri di kehidupan kita, dan bahkan kita pengalaman hadirin yang sangat berbahagia. Sudah berapa tahun kita melewati bulan suci Ramadan dan sudah menjadi kebiasaan yang harusnya kita tidak melanjutkannya. Semakin kesini, semakin Ramadan ini semakin ingin berakhir, kenyataan di lapangan terkadang membuat kita sedih, ya, dengan berkurangnya semangat dari sebagian kaum muslimin. Tapi kita insya Allah tetap semangat. Karena memang ujiannya sangat berat. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala, misalnya di 10 malam terakhir ini belum kita membahas tentang ayat yang dibacakan tadi, surah Al-Qadar, ya, ada malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu potensinya berada di 10 malam terakhir. Sebagaimana banyak sekali hadis yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian ibadah yang lainnya seperti ibadah iktikaf, yang mungkin kita akan sebutkan sebentar beberapa hal-hal yang berkaitan dengannya, disyariatkan untuk kita lakukan di 10 terakhir ini hadirin yang sangat berbahagia. Namun memang cobanya sangat besar. Ketika Allah menyiapkan bonus pahala yang justru lebih banyak di putaran terakhir ini, ternyata bonus duniawi juga banyak menggoda kita. Ya, diskon, biasanya diskon di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir Ramadan itu banyak yang sangat bahagia. Spesial lebaran misalnya, kan sudah banyak yang mungkin kita lihat. Belum lagi THR yang biasanya juga turun di 10 akhir Ramadan. Ini semakin menggoda kita untuk mengalihkan fokus tersebut. Ya. Kita hadirin yang sangat berbahagia kalau bisa mengumpulkan itu semua, bisa melakukan hal-hal yang mendapatkan diskon karena kita butuh, misalnya dengan membeli sesuatu barang yang kita butuhkan, tapi tanpa mengalihkan fokus kita ibadah di 10 terakhir ini. Karena itu tadi, amalan kita dinilai bagaimana kita menutupnya. Bulan suci Ramadan, mungkin di antara kita ada yang di awal bulan suci Ramadan masih tertati-tati beribadah, tapi saatnya hadirin yang sangat berbahagia kita buktikan iman kita, jujurnya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa menutupnya, bisa menambal kekurangan yang lewat dengan memaksimalkan putaran terakhir ini. Ya. Dan juga sebaliknya, kalau kita melihat diri kita sudah maksimal di awal-awal Ramadan, kita jangan tertipu hadirin yang sangat berbahagia. Jangan sampai kita terlena sehingga kita bermudah-mudahan banyak lalai di 10 hari terakhir ini. Ya, itu yang akan dinilai nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi kita pada fokus kita, ya, pada fokus kita bahwa perlombaan ini sudah masuk pada intinya. Lomba balap mobil, balap motor, kalau di lap terakhir hari ini saya berbahagia, ya, bagaimana dikencangkan gasnya para pembalap, subhanallah, semakin tancap gas, dan itu telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, di antaranya hadis yang cukup terkenal, beliau kalau sudah 10 malam terakhir, beliau kencangkan ikat sarungnya, menandakan bahwa beliau betul-betul menjauh dari sebagian kebutuhan-kebutuhan dunianya. Nabi SAW, beliau beriktikaf, kemudian tidak lagi banyak bersama para istri-istri beliau SAW. Dan keadaan ini hadirin yang sangat berbahagia memang berpotensi berubah. Ya. Keadaan seseorang telah dikabarkan oleh Nabi SAW bisa jadi berubah dan berbalik arah 180 derajat. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Fa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Kata Nabi, ada orang yang mengamalkan amalan penduduk neraka, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta saja. Mau sekali masuk neraka. Kata Nabi SAW, fayasbiqu alaihi alkitab, tapi dia didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hidupnya, di episode terakhir hidupnya, ya, dia tutup bagian hidupnya, fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulul jannah. Dia pun akhirnya di bagian terakhir hidupnya, dia mengamalkan amalan penduduk surga, dia bertaubat, beramal saleh, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita seperti ini.
Kalau di awal kita lalai di awal Ramadan, maka ayo hadirin yang berbahagia, kita di akhir ini bisa memaksimalkannya. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada juga orang yang bersungguh-sungguh mengamalkan amalan penduduk surga, banyak melakukan ketaatan. Fayasbiqu alaihi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai sudah hampir masuk surga, tinggal sehasta lagi jaraknya antara dia dengan surga. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi dia didahului oleh takdir. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulun nar. Akhirnya di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, dia berbalik arah, banyak melakukan maksiat, banyak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mengamalkan penduduk ahli neraka dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliya'udzubillah. Inilah hadirin yang berbahagia yang tidak kita inginkan. Kita tertipu, kita bangga dengan amalan yang kita maksimalkan di awal Ramadan, tapi di akhir ini justru mengendor ya. Padahal puncaknya sekali lagi seperti yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergantung bagaimana kita menutupnya dan mengakhirinya dengan indah, hadirin yang berbahagia. Maka kembali kita melihat diri kita, ini sudah 2/3 berlalu dan itu sangat banyak. Bagian dari Ramadan yang sangat berlalu sangat banyak. Dan percayalah hadirin yang sangat berbahagia, yang tersisa ini akan lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Akan lebih cepat lagi lewat. 20, 21, tahu-tahu 27, kemudian 29 dan ya kita tunggu pengumuman dari pemerintah kita kapan 1 Syawal. Sangat cepat hadirin yang sangat berbahagia. Maka kita introspeksi diri, melihat ya diri kita bagaimana keadaan kita dengan Al-Qur'an, hadirin yang sangat berbahagia. Kalau kita menargetkan khatam 1 juz, harusnya hari ini sudah di juz 20 bacaan kita atau 21. Ya, untuk jaga-jaga jangan sampai Ramadan cuma 29 hari saja. Bagaimana keadaan kita dengan sholat wajib kita? Sudahkah maksimal, hadirin yang sangat berbahagia? Ibadah yang wajib yang harusnya menjadi fokus utama kita, memperbaiki diri kita. Ya, sholat 5 waktu misalnya, yang kalau di luar bulan suci Ramadan kita masih belum maksimal, masih sering terlambat sholat 5 waktu. Nah di bulan suci Ramadan saatnya kita perbaiki. Ya. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita sholatnya misalnya masih di rumah. Nah di bulan suci Ramadan hendaknya di masjid, hadirin yang sangat berbahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan hal tersebut. Ya, bagaimana kita dimudahkan untuk melakukan kewajiban yang mulia ini. Ya. Salat 5 waktu yang sangat berbahagia adalah rukun Islam. Ya. Olehnya para ulama kita ketika menjelaskan rukun Islam yang 5 ini, para ulama kita kemudian membagi lagi menjadi 3. Jadi kurang lebih 3 tingkatan. Ya. Tingkatan tertinggi itu 2 rukun Islam pertama. Syahadat kita dan ibadah sholat. Kenapa dia sangat berbahagia? 2 rukun Islam ini harga mati ya istilahnya. Sejak kita balik, sejak kita dewasa sampai meninggal, 2 ini mutlak untuk kita jaga. Syahadat kita tidak boleh terkontaminasi misalnya dengan kesyirikan apapun. Ya. Demikian pula sholat sudah wajib, tidak ada toleransi untuk ditinggalkan. Berbeda dengan 3 yang selebihnya. Ya, kalau ibadah puasa di tingkatan kedua, orang-orang tertentu tidak wajib berpuasa. Orang sakit, orang musafir tidak wajib berdasarkan nas Al-Quran. Tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Tingkatan ketiga haji dan zakat. Nah, ini tingkatan yang terbawah, kewajiban kita, rukun Islam. Tapi dia terikat dengan syarat, yaitu kemampuan. Zakat dan haji, kalau kita tidak mampu hadirin yang sangat berbahagia, tidak ada kewajiban, ya gugur kewajiban tersebut. Bahkan zakat fitrah misalnya atau zakat mal, kalau kita tidak wajib, bisa jadi berpotensi menjadi mustahik, ya penerima zakat tersebut. Maka syahadat dan ibadah sholat kita ini kembali kita melihatnya hadirin yang berbahagia di bulan yang mulia ini. Ya, kita terkondisikan dengan hal tersebut, fokus untuk kita perbaiki terlebih dahulu. Kenapa? Karena inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atas mereka. Sehingga kalau kita misalnya bisa maksimal dengan ibadah-ibadah sunnah, sedekah, tarawih, tilawatul Quran, maka yang wajib
harusnya kita lebih maksimal lagi di bulan yang mulia ini. Dan terakhir kita isyaratkan bahwa ada satu ibadah yang sangat mulia, ibadah i'tikaf, hadirin yang berbahagia. Sebagian ulama kita terheran-heran ya, di akhir zaman ini bagaimana mungkin banyak kaum muslimin yang meninggalkan ibadah yang satu ini. Kalau kita tidak bisa full hadirin yang berbahagia, setidaknya ada di antara hari-hari kita ini beriktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengannya kita terkondisikan untuk melakukan semua ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi, baik ibadah yang wajib, ibadah salat kita akan terjaga ketika kita berada di masjid. Ibadah yang lainnya juga akan terkondisikan dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menutup Ramadan ini dengan maksimal ya, semaksimalnya kita banyak meraup pahala di hari-hari yang mulia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.